Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada tutorial urib.info. Kali ini kita akan mencoba menentukan koefisien persamaan reaksi, koefisien zat-zat dalam persamaan reaksi dengan menggunakan Microsoft Excel. Prinsipnya di sini adalah dengan menggunakan metode matriks sebenarnya. Oleh karena itu, kita konversi data dari persamaan reaksinya. Di sini kita buat contoh untuk persamaan reaksi sederhana agar bisa lebih mudah dipahami, yaitu reaksi pembentukan air. Jumlah atom hidrogen pada H2 tentunya kita tahu nilainya adalah 2. Sedangkan jumlah hidrogen pada O2 tentunya nilainya 0 karena memang tidak mengandung H. Sedangkan pada H2O jumlah hidrogen sebanyak 2. Agar setara, kita harus mempunyai perbandingan. Jadi total H yang ada di ruas kiri harus sama dengan total H di ruas kanan. Atau jika kita jumlahkan, maka jumlah H yang ada di kiri kalau dijumlahkan harus sama dengan 0, maka ini kita beri tanda negatif, sehingga nanti nilainya adalah 0. Demikian pula untuk oksigen. Oksigen pada H2 tentu tidak ada, sehingga nilainya 0. Sedangkan di sini jumlah oksigen adalah 2. Sementara yang ada di H2O jumlah jumlah oksigennya adalah 1. Karena nanti kalau kita jumlahkan secara total harus habis, atau kalau setara nilainya harus sama, maka di sini nanti nilainya juga kita beri tanda negatif. Nah, kalau ini kita tuliskan menjadi negatif 1. Kalau setara hasilnya pasti 0. Kemudian hasil matriks yang kita punyai ini kebetulan sudah dibuatkan rumus, atau kalau belum dibuatkan rumus langsung di copy saja satu-satu ke sisi sebelah ini untuk menghasilkan matriks. Nah, karena matriks yang kita peroleh ini berupa matriks persegi panjang, yaitu 3 kali 2, dan ini tidak dikehendaki agar ini merupakan matriks persegi yang jumlah kolom dan barisnya sama, maka ini perlu kita tambahkan persamaan tambahan. Karena di dalam persamaan tambahan ini jumlah H, jumlah O kita anggap 0. Kemudian untuk H2O kita anggap saja 1, dan setara tentu hasilnya pasti harus 1 juga. Sehingga kita peroleh matriks yang ada di sebelah sini. Ini adalah matriks yang kita peroleh. Berikutnya kita mencari inverse dari matriks yang ada. Oh ya, nilai B kita bisa kopikan saja dari sini. Ini nilai B di sisi sebelah sini. Kita copy, kita letakkan di sini. Oke, sebagai angka saja, jadi sama persis. Yang ini juga sebenarnya hasil dari pengkopian angka yang ada di sebelah sini. Ini 2, ini 2, ini 0, 0 sama, kemudian 0, 2, 0, 0, 2, 0, min 2, min 1, 1. Oke. Nah, selanjutnya kita cari inverse. Kita cari inverse dengan menggunakan fungsi M inverse. Jadi caranya adalah yang pertama kita blok dulu ini letaknya, kemudian kita di formula bar tanda sama dengan M inverse
Nah, ini kebetulan sudah ada, tinggal diklik saja. Kemudian setelah itu kita blok sumbernya atau matriks A-nya. Setelah selesai, ini boleh langsung kita tekan tombol di keyboard komputer, tombol Ctrl Shift dan Enter. Hasilnya seperti berikut. Nah, ini artinya ini adalah inverse dari matriks yang di atas ini. Selanjutnya kita akan menentukan koefisiennya. Sebenarnya koefisien cukup sekali dicari jika menghasilkan bilangan bulat. Tapi kalau menghasilkan bilangan desimal atau pecahan, kita perlu sesuaikan sehingga semua hasilnya berupa bilangan bulat. Kali ini kita akan menggunakan fungsi mount. Jadi sama tekniknya, kita blok ini tempat untuk menghasilkan koefisien awal. Dalam hal ini adalah ABC-nya nanti berapa begitu. Kita blok seperti ini. Kemudian kembali ke formula bar, kita ketikkan fungsinya adalah mount. Nah, ini kebetulan ada. Kemudian langkah berikutnya adalah kita masukkan data array-nya. Ini data array pertama itu dari fungsi dari inverse-nya. Ini kita blok. Setelah selesai, di sini kita tambahkan tanda koma seperti petunjuk yang ada di bawahnya ini. Jadi nanti setiap komputer bisa saja berbeda, kadang-kadang menggunakan tanda titik koma, kalau di sini menggunakan tanda koma. Oke, selanjutnya kita tambahkan data array kedua, dalam hal ini adalah sebagai B-nya, berarti ini kita blok dari sini. Setelah selesai, baru kita lakukan penekanan tombol Ctrl Shift dan Enter seperti ini. Nah, ini adalah koefisien awalnya yang secara kebetulan nilainya mengandung bilangan desimal. Oleh karena itu, agar menghasilkan suatu bilangan bulat positif, kita bisa modifikasi baik dengan cara mengali dengan angka tertentu atau membagi dengan angka tertentu. Dalam hal ini, kita bisa membagi dengan 0,5 atau mengalikan 2 semuanya sehingga hasilnya seperti berikut. Misalnya di sini yang ini kita ketikkan 2 sehingga nanti yang 0,5 menjadi 1. Kemudian itu kita copy ke bawah. Nah, ini adalah koefisien akhir untuk setiap zat. Jadi nilai A-nya ketemu 2, B-nya 1, ini-nya 2. Jadi 2 untuk H2, kemudian koefisien 1 untuk kedua dan koefisien 2 untuk H2O. Untuk persamaan-persamaan reaksi, tentu saja tidak akan sama semua seperti ini, tetapi konsep atau proses hitung penentuan koefisien menggunakan Microsoft Excel prinsipnya sama. Jadi di sini yang perlu kehati-hatian adalah menginput berapa masing-masing atom pada setiap zat, baik reaksi maupun hasil reaksi. Kemudian menambahkan fungsi atau persamaan tambahan. Di sini biasanya dikasih kode auxiliary equation, artinya ini ditambahkan ketika matriks yang kita peroleh belum berbentuk persegi atau belum berbentuk 2x2 atau 3x3 atau 4x4 atau 5x5. Seperti kali tadi kita dapatkan baru 2x3. Selamat mencoba untuk persamaan reaksi yang lain. Semoga bermanfaat. Silakan menuliskan komentar bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.